Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara live streaming Muardi, info seputar kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang, spesialis anak. 1 jam ke depan nanti akan menemani ayah, bunda, dan juga sobat Muardi semua. Kita bahas tentang seputar kesehatan anak. Mohon maaf nih untuk ayah, bunda, dan juga Sobat Muardi karena kita mulainya agak sedikit terlambat di Instagram Live maupun di Facebook Live karena hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tadi tepat jam 10 pagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh Civitas Hospitalia dan juga lingkup Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, bersama kita hari ini sudah kehadiran narasumber atau bintang tamu guest star nih. Adalah Dr. Andika, spesialis anak. Selamat pagi Dr. Andika. Selamat pagi Dr. Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah live ya? Instagram ya? Ya. Dr. Andika ini adalah dokter spesialis anak yang concern peminatan di bidang perinatologi ya. Perinatologi itu di bagian bayi 0 sampai 28 hari ya. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir ya, dari bayi lahir. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas mengenai kuning pada bayi baru lahir. Seringkali ditanyakan nih ayah bunda, bayiku kuning nggak ya? Kalau ini kuning tuh seperti apa sih? Gitu. Kemudian kalau kuning harus diapain ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita bahas nih. Sebelumnya kita sapa dulu Sobat Muardi dan juga ayah bunda yang di Instagram. Sudah banyak yang bergabung. Ernawati Shop, Sayulan dari Khair Exo ya, banyak sekali yang sudah bergabung di Instagram, terima kasih. Dan juga yang di Facebook sudah ada yang bergabung ya, terima kasih sudah join. Terima kasih yang sudah ngasih love dan jempol. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Silahkan boleh bertanya mengenai topik kita hari ini, mengenai kuning pada bayi baru lahir ya. Dokter Andika nih, kita mau bahas nih mengenai kuning pada bayi baru lahir. Ya dok. Sebenarnya kuningnya tuh kayak apa sih dok? Kuning pada bayi baru lahir itu karena apa dulu deh? Ya, jadi kuning pada bayi baru lahir ya. Jadi kenapa bayi baru lahir seringkali bisa menyebabkan kuning ya. Jadi zat kuning pada bayi yang baru lahir adalah hasil dari pemecahan sel darah merah. Nah, pada bayi baru lahir itu dia organ hatinya belum cukup matang, sehingga hasil pemecahan sel darah merah itu dia akan menumpuk di organ-organ seperti di kulit, kemudian di mata. Bagian putih di mata itu seringkali tampak kelihatan kuning ya. Nah, sebenarnya 60% dari kuning pada bayi baru lahir itu adalah hal yang normal atau disebut sebagai kuning yang fisiologis ya. Ikterik fisiologis. Nanti seiring dengan minumnya tambah banyak, kemudian seiring dengan pupnya juga tambah banyak, nah nanti kuningnya akan hilang sendiri. Tuh Dokter Lintang. Ya, ini juga menjawab pertanyaan yang di Instagram nih, bayi kuning disebabkan apa ya dok? Nah, penyebabnya tadi apa dok? Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Jadi pada prinsipnya kuning pada bayi itu akibat pemecahan sel darah merah. Kenapa sel darah merah bisa memecah? Ya bisa hancur karena memang yang pertama karena proses alamiah ya, proses alamiah di dalam tubuh bayi. Karena ketika bayi di dalam rahim, di dalam kandungan itu bilirubin dibuang oleh darah ibu dari plasenta. Nah, ketika lahir, ketika plasenta sudah putus dari ibu dan bayinya, nah bayi itu harus berusaha untuk membuang bilirubin melalui feses atau melalui kotorannya. Nah, karena bayi baru lahir, organ hatinya belum sempurna, belum matang, sehingga seringkali pemecahan sel darah merah itu akan menimbulkan penumpukan zat bilirubin. Itu sebenarnya hal yang normal nggak sih dok? Ya, sebagian besar hal yang normal. Namun ada juga hal yang tidak normal. Semisal, yang pertama yang terjadi pada bayi prematur. Nah, pada bayi prematur itu juga lebih rentan terjadi hiperbilirubinemia atau ikterik neonatorum. Yang kedua, kondisi misalnya kelainan golongan darah, perbedaan golongan darah antara ibu dan bayinya, itu juga bisa. Yang ketiga, bisa juga karena kekurangan hormon atau enzim, namanya enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase,
sehingga sel darah merah mudah hancur. Kemudian bisa juga pengaruh dari organ hatinya sendiri. Ada kelainan bawaan yang menyebabkan metabolisme bilirubin itu tidak optimal, atau ada saluran yang tidak terbentuk yang disebut sebagai atresia biliar yang menyebabkan bayi menjadi kuning. Jadi kuning pada bayi baru lahir bisa suatu kondisi yang normal ataupun kondisi yang bermasalah ya, abnormal ya. Nah, ini kita sapa dulu dok sebelum kita bahas lanjut. Ada yang bergabung nih di Facebook dari Oktarina Bangka Belitung hadir ya. Selamat pagi Mbak Oktarina dari Bangka Belitung. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like Instagram, YouTube, dan Facebook kita ya. Nah terus dok, kalau misalnya kuning pada bayi baru lahir kan tadi ada kondisi yang normal maupun yang abnormal. Orang tua kan nggak ngerti nih kuning anak pada bayi saya ini normal atau enggak, apa yang harus dilakukan nih? Ya, yang pertama orang tua atau moms ya yang baru melahirkan itu harus tahu kapan kuningnya itu muncul ya. Kuning yang muncul yang fisiologis atau hal yang normal itu terjadi lebih dari 24 jam ya setelah 1 hari atau kurang dari 2 minggu ya. Nah, dikatakan abnormal apabila bayi kuning segera setelah lahir kurang dari 24 jam atau kuningnya itu menetap sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian kuning yang tidak normal juga disertai dengan kondisi yang lain pada bayi. Misalnya bayinya jadi malas menetek, bayinya jadi lemes, kemudian bayinya mungkin kejang ya, kaku. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang perlu segera diperiksakan kepada dokter anak. Jadi kalau ketemu, nah terus sebelum ketemu kuning nih, sebenarnya kuning itu seperti apa? Kadang-kadang kan orang tua nggak ngeh nih, ini kuning nggak ya? Kuning nggak? Kuningnya itu seperti apa sih dok? Apa kuning seperti lampu merah? Seperti kunyit? Atau seperti kunyit? Atau kuningnya kayak kuning kotak dus makanan itu, atau kayak bunga matahari di belakang. Nah, itu kuningnya kayak seperti apa sih sebenarnya? Kan orang tua kadang-kadang nggak tahu kuning itu kayak apa sih dok kalau pada bayi ya. Gitu. Ya, jadi kuning itu artinya adalah kita melihat dari permukaan kulit dan dari sklera ya. Sklera itu bagian putih di bagian mata bayi. Nah, itu bisa kita lihat kalau warnanya tidak seperti biasanya, tidak putih, kemudian ada kekuningan, kemudian kalau di bagian kulit kita bisa menekan dahi ya, jadi ditekan. Nah, itu kalau misalnya dia tidak hilang, ada berannya. Jadi kalau kita melihat kuningnya hanya di bagian wajah sampai ke leher ya, tapi tidak sampai dada, tidak sampai perut, tidak sampai tangan. Nah, itu masih hal yang normal. Tidak normal apabila kuningnya itu mulai dari wajah sampai dada, sampai di bawah perut, bahkan sampai di telapak tangan yang kuning. Nah, itu merupakan hal yang tidak normal sehingga perlu diperiksakan lebih lanjut. Nah, kalau ragu-ragu silahkan datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti ketemu dengan Dr. Andika spesialis anak ya. Ragu-ragu ini kuningnya kayak kunyit, apa kuning kayak bunga matahari, atau kuning kayak lampu merah. Itu seperti apa nih kuningnya? Nah, ini ada lagi nih yang bergabung di Facebook dari Gemolong, dari Putih Taruna ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook. Ini kita ada pertanyaan lagi di Instagram. Untuk penanganan dari Reshop 91. Untuk penanganan seperti apa, Dok? Untuk penanganannya seperti apa? Apa bisa dilakukan dengan terapi berjemur di pagi hari? Ya, untuk terapi yang bisa dilakukan moms di rumah ya. Jadi yang terpenting adalah asupan ASI ya. Jadi apabila tidak ada kontraindikasi, tetap berikan yang utama adalah ASI. Kenapa ASI? Karena dengan pemberian ASI itu akan merangsang pencernaan bayi untuk mengeluarkan kotoran ya, feses. Nah, bilirubin itu akan dikeluarkan melalui feses, melalui kencing ya. Nah, dengan ibu yang semakin rajin menyusui bayinya tiap 2 jam atau 3 jam sekali memberikan minum sekitar 30 sampai 60 cc. Semakin banyak bayi minum, semakin banyak BAB-nya keluar, nah nanti kuningnya akan semakin hilang. Ya, jadi sebelum 2 minggu biasanya kuning pada bayi itu segera hilang sehingga tidak perlu dilakukan fototerapi. Kemudian bagaimana kalau dijemur? Nah, dijemur itu merupakan mitos ya. Jadi sebenarnya jemur itu bukan untuk mengurangi kuning pada bayi ya. Jadi untuk mengurangi atau melakukan terapi pada terapi hiperbilirubinemia adalah dengan menggunakan light terapi yang biru ya, jadi dengan menggunakan fototerapi. Jadi kalau untuk di sinar matahari itu bukan untuk
mengurangi bilirubinnya, tapi untuk memberikan vitamin D pada bayi yang baru lahir. Jadi tetap nggak ada salahnya dong? Sebenarnya nggak ada salahnya, tapi mitos untuk Terapi mengurangi kuning. kuningnya itu yang perlu diluruskan. Jadi bukan untuk mengurangi kuningnya, tapi untuk fungsi yang lain, yaitu salah satunya adalah untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada bayi. Jadi yang penting utama adalah ASI ya? ASI, ya. Kalau misalnya nggak minum ASI, minumnya susu formula, itu juga tetap efektif nggak sih dok? Ya, intinya adalah hidrasi ya, jadi pemberian cairan nutrisi pada bayi sehingga meningkatkan motilitas atau pergerakan dari usus bayi, sehingga BAB bisa keluar dengan lancar, bilirubin yang dikeluarkan dari empedu ke dalam usus itu nanti dia bisa keluar dengan lancar dan menurunkan kadar bilirubin. Ya, ini banyak sekali terima kasih yang sudah bergabung di Instagram. Ikut dari Reza Jamal ya. Makasih yang sudah bergabung. Ya, silakan kalau ada yang mau ketik pertanyaan, silakan klik di kolom komentar, bisa di Facebook maupun di Instagram ya. Terus dok, kalau misalnya kadang-kadang mams ya, ayah dan bunda, misalnya ternyata bayinya setelah beberapa hari lahir, mungkin minumnya belum banyak, kemudian sekian hari kok jadi kuning, kemudian pada diperiksakan di fasilitas kesehatan disarankan untuk fungsi light terapi ya? Sinar, ya. Terapi sinar. Nah itu seberapa efektifnya sih terapi sinar? Jadi memang terapi utama pada kadar bilirubin yang tinggi atau hiperbilirubinemia adalah terapi sinar atau fototerapi. Tujuannya adalah untuk mengubah bilirubin itu supaya bisa segera dikeluarkan. Jadi bilirubin itu ada dua, bilirubin yang indirect dan bilirubin direct. Nah, tujuan fototerapi itu adalah untuk mengisomerisasi atau mengubah bilirubin yang sulit untuk dikeluarkan ya, yang larut dalam lemak, sehingga nantinya bisa dikeluarkan melalui urin, kemudian melalui juga feses. Nah, kapan kita lakukan fototerapi? Tentunya ketika misalnya dokter melakukan pemeriksaan, kemudian dilihat berapa kadar bilirubinnya, kemudian dinilai dengan menggunakan plot kurva bilirubin ya, sesuai dengan usianya, apakah ada faktor resiko prematuritas atau faktor resiko yang lain, misalnya seperti ketidakcocokan golongan darah. Nah, nanti baru akan dilakukan fototerapi, bisa 1 hari atau 2 kali 24 jam tergantung kadar bilirubin. Nah, pada bayi-bayi yang kuning dok, sebenarnya misalnya kuning pada bayi yang tidak ditangani, kuning yang normal ya, yang tadi dikatakan ya, kuning yang normal atau kuning yang fisiologi, sebenarnya apa sih komplikasinya? Misalnya pasien kan dengan beberapa indikasi tertentu disarankan dokter untuk dilakukan terapi sinar. Nah, apa yang terjadi apabila tidak dilakukan terapi sinar pada si bayi tersebut? Ya, jadi berbahaya nggak? Berbahaya ya. Jadi memang meskipun 60% kuning pada bayi itu adalah hal yang normal, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi komplikasi apabila kadar bilirubin itu terlalu tinggi dan tidak dilakukan terapi ya. Jadi kadar bilirubin atau bilirubin itu nanti dia bisa terdeposit ya atau tersimpan di jaringan saraf ya, terutama otak. Nah, tentunya kondisi ini bisa menyebabkan kondisi yang buruk. Jadi bayinya bisa lemas, bisa kejang ya, bisa yang disebut sebagai encephalopati bilirubin atau kernicterus. Nah, nanti ke depannya tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang. Bayinya bisa terjadi cerebral palsy dan sebagainya. Jadi pada mams ya, apabila didapatkan kuning pada bayi ya hari ketiga misalnya atau hari kelima saat kontrol pertama kali ya, tanyakan kepada dokter apakah bayi saya kuning, apakah perlu dilakukan pemeriksaan kadar bilirubin. Nah, nanti dari hasil laboratorium kalau memang perlu, nanti dokter akan menyarankan untuk dilakukan terapi sinar atau fototerapi. Tentunya dokter untuk melakukan terapi sinar sesuai dengan indikasi ya dok ya. Ya. Dan tentunya sudah dipikirkan bagaimana, tadi sudah dijelaskan dengan dokter Andika ya, komplikasi apabila tidak dilakukan fototerapi, apa yang terjadi. Ya, ini ada pertanyaan di Instagram. Di Instagram tolong diturunin ya, dari Emi Mujito. Seandainya air susu tidak maksimal, apa harus diberikan susu khusus untuk bayi prematur?
Ya, maksudnya ini ASI ya berarti ya. Mungkin ASI ya. Jadi kalau misalnya pada bayi prematur dia ASI-nya belum banyak, belum lancar. Jadi yang utama tetap ASI ya. Apabila tidak ada ASI, bisa diberikan ASI donor yang tentunya sudah melalui screening, artinya tidak ada infeksi, tidak ada virus, tidak ada penyakit yang lain. Nah, yang ketiga, apabila memang diperlukan, ya kita bisa memberikan susu formula tergantung kondisi bayi. Kalau bayi cukup bulan, ya diberikan susu formula standar. Kalau untuk bayi prematur, diberikan susu formula prematur, tentunya atas saran dari dokter anak, seperti itu. Nah itu dok, kadang pada beberapa orang tua ya, ibu yang baru melahirkan nih, ASINya kan keluar setelah baru sekian hari. Itu mempengaruhi nggak sih anak si bayi jadi kuning? Ya, biasanya mempengaruhi dok. Jadi memang proses menyusui pengeluaran ASI itu kan memang seringkali terlambat ya. Jadi 3 hari baru lancar. Nah, proses dari hari pertama sampai hari ketiga itu tentunya akan menyebabkan bayi mengalami kehausan, dehidrasi. Nah, itu akan meningkatkan kadar bilirubin. Nah, sehingga ketika kunjungan pertama kali, saat kontrol pertama kali, terutama pada ibu-ibu yang lahir secara bayi yang lahir secara seksio sesaria, tentunya perlu dilakukan pemeriksaan apakah memang kadar bilirubinnya ini masih normal, kemudian apakah ASINya sudah lancar atau belum, ya, kemudian bagaimana fesesnya atau pupnya, warnanya seperti apa, apakah masih kehitaman, mekonium, atau sudah kuning, atau justru berwarna putih, yang itu mengindikasikan suatu gangguan pengeluaran dari asam empedu. Jadi perhatian juga warna BAB ya? Warna BAB itu juga penting. Konsistensi, frekuensi, dan juga warna dari feses pada bayi ya dok ya? Dari Emi Mujito, thanks banget dok. Ya sama-sama Mbak Emi. Ya, ini ada pertanyaan di Facebook. Di Facebook Gemolong. Wah, ini dari Cahya Zuli. Gemolong hadir. Ini geng Gemolong nih. Terima kasih ya, geng Gemolong sudah banyak yang hadir loh. Terima kasih ya. Ini dari Puji Taruna. Izin bertanya dokter, kalau habis melahirkan ASI tidak produksi dengan baik, itu gimana ya dok? Apa sih bayi harus dikasih sufor ya? Ya, jadi sering sekali ya ibu yang lahir, bayi yang lahir dari ibu dengan seksio sesaria, ASINya tidak langsung keluar ya. Jadi yang paling utama adalah lakukan inisiasi menyusui dini, IMD. Karena semakin sering bayi di TTI ya, semakin sering bayi menghisap puting ibunya, nah itu akan merangsang hormon dari ibu yang disebut sebagai hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASINya. Nah, biasanya memang di awal-awal pasca melahirkan ASINya akan keluar sedikit yang disebut sebagai kolostrum, tapi itu tetap harus diberikan ya, jangan dibuang yang berwarna kekuningan itu. Kemudian nanti kita lihat kalau semisal ternyata ASINya tidak keluar, sudah diupayakan dengan pijat oksitosin, dengan masase payudara, dengan suplementasi untuk pelancar ASI, ternyata ASINya tetap tidak keluar, donor ASI pun juga tidak ada, ya mau tidak mau tentunya kita perlu berikan nutrisi yang lain, yaitu dengan pemberian susu formula pada bayi, tentunya atas saran dari dokter. Nah, jangan khawatir Bunda, sebenarnya pun bayi baru lahir hari pertama juga lambungnya masih kecil ya dok ya? Masih kecil, jadi memang sebesar buah ceri ya? Buah ceri kecil sekali, memang dia hanya butuh sedikit ya, yang penting tetap lakukan menyusui setiap 2 jam sesering mungkin. Semakin sering bayi menyusu, nanti produksi ASI akan semakin lancar. Yakinlah kalau ASINya Bunda itu terhisap dengan baik dengan bayi. Jadi nggak perlu khawatir. Kecuali kalau memang ada tanda-tanda kegawatan ya dok, misalnya ditunjukkan dehidrasi, bayinya lemas ya, atau tidak pipis dalam 8 jam. Nah itu berarti suatu tanda sehingga bayi harus segera dilakukan tata laksana lebih lanjut. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Putih Taruna di Facebook. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram dok. Apakah akibatnya kalau bayi kuning tidak tertangani oleh dokter? Oke, ya jadi seperti yang tadi ya ada pertanyaan, bagaimana kalau kuningnya ini sudah indikasi disinar tapi tidak disinar sama ibunya? Enggak, nanti saya jemur aja pagi-pagi. Nah, itu justru bisa membahayakan. Kenapa? Karena kuning pada bayi itu
tidak cukup hanya dengan dilakukan sinar pagi-pagi, sinar matahari ya. Jadi perlu dilakukan terapi yang sudah dihitung, sudah diukur waktunya berapa lama, berapa jarak penyinarannya. Nah, kalau tidak ditangani tentunya akan menyebabkan gangguan di kemudian hari. Bayi bisa mengalami kejang, bayi bisa mengalami gangguan pendengaran, karena zat bilirubin itu nanti akan mengendap di saraf yang mempersarafi pendengaran, gangguan penglihatan, dan sebagainya. Semoga terjawab ya Mbak Verovika Wina. Ya. Terima kasih Dokter Andika, sudah terjawab nih apa komplikasinya. Nah, kalau kuning pada sini nyerempet sedikit ya Dok, kalau ya, misalnya tadi kan kuning pada bayi baru lahir. Kalau misalnya kuningnya pada bayi yang lebih dari usia 2 minggu, ya, itu sebenarnya penyebabnya apa? Apakah penyebabnya berbeda? Kemudian apa yang harus dilakukan nih oleh Bunda? Ya, jadi pada kuning yang terjadi pada bayi dengan usia lebih dari 2 minggu tentunya ada sesuatu yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang kuning yang lebih dari 2 minggu itu termasuk yang patologis atau yang tidak normal. Biasanya kalau kondisi seperti ini ada pengaruh di organ hati, baik itu organ hati maupun salurannya yang disebut sebagai kolestasis ya. Jadi ketika bayi mengalami kuning, kemudian sudah disinar, sudah disusui, usianya kok lebih dari 2 minggu dia masih kuning, nah itu perlu dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan bilirubin direct dan indirect, sehingga nanti kita bisa lihat apakah bilirubinnya ini yang meningkat yang bilirubin indirect atau yang direct. Kalau direct berarti dia ada gangguan di struktur dari saluran empedu. Nah, mungkin kita bisa lacak nanti apakah ada infeksi virus, apakah ada batu saluran empedu, apakah ada gangguan pembentukan saluran yang menyebabkan saluran empedunya tidak terbentuk sempurna yang disebut sebagai atresia biliar. Kemudian apakah BAB-nya juga berwarna pucat seperti dempul. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu Bunda. Kalau pada kuning yang lebih dari 2 minggu ya Dok. Kemudian ada lagi Dok, kadang pada beberapa bayi ada juga yang minum ASI tapi kok kuning terus ya gitu. Ya. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi yang disebut sebagai breast milk jaundice ya. Jadi bayinya dikasih ASI tapi kok kuning terus ya. Nah, memang pada beberapa kasus ya meskipun kecil itu juga bisa terjadi breast milk jaundice. Jadi pada breast milk jaundice ada enzim dari ASI yang menyebabkan hati itu tidak bisa untuk metabolisme atau mengkonjugasi bilirubin. Nah, tapi pada kondisi breast milk jaundice ini biasanya nanti akan hilang setelah 10 sampai 12 minggu. Jadi walaupun atau breast milk jaundice maupun breastfeeding jaundice ya, karena kekurangan ASI tetap terapinya adalah diberikan ASI sesering mungkin. Jadi tetap ASI-nya tetap diberikan ya, Dok? Ya. Nah, nanti kita lihat dari kadar bilirubinnya. Trennya bagaimana? Apakah semakin naik, semakin turun? Kalau memang semakin naik, mungkin kita bisa switch dulu dengan pemberian susu formula untuk sementara. Ya, jadi tentunya pemberian susu formula tidak semudah, tidak semata-mata harus langsung diberikan ya, Dok. Tentunya sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan indikasi. Yakinlah kalau ASI-nya Ibunda itu cukup untuk bayinya ya. Tetap ASI yang paling utama. Ya, tetap ASI yang paling utama. Pertanyaan lagi nih, Dok, apakah ciri-ciri bayi yang terinfeksi hepatitis B dari orang tua juga berwarna kuning? Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Mary Grace ya. Jadi pada bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B ya, dengan HBsAg positif, tentunya segera setelah lahir bayinya akan mendapatkan vaksin hepatitis B. Kemudian juga akan mendapatkan imunoglobulin hepatitis B, sehingga itu untuk mencegah penularan dari ibu kepada bayinya. Kemudian apakah ciri-cirinya juga sama seperti orang dewasa yang terinfeksi hepatitis B? Tentunya berbeda, karena pada orang dewasa dengan hepatitis B itu adalah proses yang kronis atau proses yang sudah lama. Sedangkan kalau pada bayi itu kan proses yang akut ya, proses yang baru saja. Sehingga untuk kuningnya mungkin hanya di sekitar mata, di skleranya, tapi hatinya belum membesar, tidak ada hepatomegali.
Kemudian tidak ada asites. Kalau pada orang dewasa mungkin didapatkan asites. Asites itu apa, Dok? Asites itu timbunan cairan di dalam perut. Oh, nah, itu kalau pada bayi tidak ada hal seperti itu. Nah, kalau memang dicurigai bayi dengan hepatitis B, tentunya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Periksa HBsAg atau periksa marker hepatitis yang lain. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Mary Grace di Instagram. Ya, silahkan ayah bunda sobat Muardi yang di Facebook maupun di Instagram, apabila ada pertanyaan mengenai kuning pada bayi baru lahir atau mengenai bayi baru lahir juga boleh ya, Dok ya. Ini mumpung silakan. Ada pakarnya nih, narasumber kita, bintang tamu hari ini, Dr. Andika, spesialis anak. Beliau adalah concern di bagian perinatologi. Bayi dari 0 sampai 28 hari. Kalau misalnya, Dok, sekarang pertanyaannya ini dari saya nih. Tadi kan dikatakan kalau misalnya pada beberapa ibu kadang-kadang ini ya nggak pede ya, baru lahir kan memang produksi ASI-nya kan memang tidak banyak, gitu kan, memang disesuaikan dengan kapasitas lambung bayi. Nah, perlu nggak sih langsung dikasih susu formula? Boleh nggak sih? Gitu? Ya, jadi tidak perlu khawatir, Mams ya. Jadi memang saat bayi baru lahir itu bayi masih masih cukup kandungan energi atau lemaknya itu sampai usia 3 hari. Ya, jadi masih punya cadangan untuk nutrisi sampai sekitar 3 harian. Jadi kalau misalnya ketika hari-hari pertama ASI-nya masih sedikit, hanya sekitar 1 mili, 2 mili, tidak perlu cemas karena memang kapasitas lambung bayi itu di hari pertama itu kecil sekali, seperti buah ceri. Kemudian hari kedua seperti kelereng, hari ketiga seperti telur puyuh, kemudian dan seterusnya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, nyeri pasca melahirkan juga semakin hilang. Kemudian ibunya happy ya, senang merawat bayi. Kemudian ada support system dari suami, dari kakeknya, neneknya untuk proses menyusui. Nah itu dia, Dok. Kadang-kadang tetangga sekitar nih akan keluar. Kok nggak keluar sih? Itu bikin ibunya stres. Kasih support aja, jangan. Itu bikin ibunya stres. Stres malahan. Ya, jadi tentunya harus yakin dulu ya bahwa ASI-nya itu akan keluar. Pasti cukup. Pasti cukup. Kecuali kalau misalnya muncul tanda-tanda komplikasi yang tadi dikatakan Dr. Andika ya, misalnya bayinya dehidrasi, lemas, hipoglikemi ya, bisa jadi gula darahnya menurun. Nah, itu dokter akan barangkali akan memberikan susu formula sesuai dengan indikasi ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram, Dok, apakah bayi kuning bisa dicegah sejak dalam kandungan? Caranya bagaimana ya? Jadi memang ada beberapa kasus yang kita bisa deteksi ya, atau kita bisa perkirakan sebelum bayinya lahir. Misalnya ketidakcocokan golongan darah ya. Ada yang disebut sebagai inkompatibilitas resus dan inkompatibilitas golongan darah ABO. Jadi pada ibu yang golongan darahnya resus negatif dengan suami yang resus positif, nah itu nanti akan meningkatkan resiko terjadinya ikterik atau kuning pada bayi. Kemudian yang kedua, apabila ibu dengan golongan darah O, kemudian ayah golongan darah A, B atau AB, sehingga nanti ketika bayinya lahir golongan darahnya berbeda dengan ibunya, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya hiperbilirubin. Kemudian kalau misalnya ternyata ibunya lahir secara prematur atau bayinya akan direncanakan lahir prematur, nah tentunya juga akan meningkatkan resiko terjadinya hiperbilirubinemia. Sehingga bagaimana mencegahnya, tentunya harus dilakukan screening terlebih dahulu sebelum kelahiran. Periksa golongan darah ibu, golongan darah ayah, kemudian perencanaan kehamilan dan kelahiran, sehingga ketika proses melahirkan nanti bayinya cukup bulan dan dengan berat badan yang cukup untuk mencegah terjadi kuning pada bayi baru lahir. Bayi prematur itu resiko terjadinya kuning lebih tinggi ya, Dok? Ya, benar. Dibandingkan yang bayi lahir cukup bulan ya. Ya, karena pada bayi prematur tentunya organ-organnya juga belum matur, masih mentah ya ibaratnya ya. Jadi fungsi belum sempurna sehingga untuk memetabolisme memproses bilirubin itu lebih lama pada bayi-bayi yang lahir prematur. Ya, semoga terjawab ya dari Mas Ardian Bayu A. Ada pertanyaan lagi dari Afnan Solihah di Instagram. Apabila bayi kuning dari lahir,
apakah ada efek sampingnya pada pertumbuhan bayi tersebut sampai beliau usia besar? Nah, ini pertanyaan menarik. Karena seringkali ditanyakan oleh ayah bunda ya, orang tua ya, dok, bayi saya kuning nih gimana nih, nanti ada masalah nggak ya di kedepannya? Ada gangguan pertumbuhan kah atau gangguan perkembangan kah gitu? Ya, jadi memang kalau pada kuning pada bayi baru lahir itu harus segera dideteksi ya. Jadi diperiksa apakah bilirubinnya ini akan mengarah ke arah yang abnormal atau hal yang normal. Jadi memang komplikasi yang bisa terjadi pada kondisi hiperbilirubinemia yang tidak diterapi tentunya tadi ya, gangguan perkembangan, kelainan otak, kemudian gangguan pendengaran, sampai mungkin bisa terjadi yang disebut sebagai cerebral palsy atau lumpuh otak pada anak yang lebih besar gitu. Jadi ya meskipun 60% itu hal yang normal, tapi orang tua juga perlu perhatian ya. Jadi kalau ada kondisi bayinya lemas, kejang, tidak mau menetek, kemudian BAK-nya atau kencingnya berwarna kecoklatan, ya itu harus segera dilakukan pemeriksaan. Itu adalah tanda, salah satu beberapa tanda kegawatan ya, dok ya. Ya. Dari Afnan Soleha, soalnya saya lahir bilirubin. Oh, maksudnya mungkin saya dulu lahir bilirubinnya tinggi dan pas saya berumur anak-anak saya mengidap epilepsi dan kista arachnoid. Apa itu berhubungan? Oh, ya. Ini yang bilirubinnya tinggi ibunya apa bayinya ya? Kalau misalnya saya baca bayinya kayaknya mungkin bayinya. Ya. Mungkin kalau bayinya ya. Jadi mungkin bisa saja ada hubungannya antara kadar bilirubin yang tinggi saat lahir dengan kejadian epilepsi, atau kalau kista arachnoid kemungkinan itu hal yang berbeda ya. Jadi kalau untuk epilepsinya mungkin bisa terjadi karena mungkin ada sebagian bilirubin itu yang tersimpan di jaringan otak, jadi meracuni otak, sehingga kedepannya bisa terjadi kondisi epilepsi atau cerebral palsy atau gangguan pendengaran dan penglihatan. Atau misalnya pada saat bilirubinnya terlalu tinggi, pada beberapa kasus tidak tertangani kemudian terjadi kejang ya, dok ya. Mungkin kejangnya itu yang menyebabkan komplikasinya kondisi menjadi epilepsi dan kista arachnoid. Oke, terima kasih ya. Semoga terjawab pertanyaannya dari Afnan Solihah di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan di Facebook dari Prita Mama Fafa. Dok, kelainan apa saja yang cukup serius pada bayi yang bisa terdeteksi sejak lahir? Ya, jadi yang perlu diperhatikan ya pada moms ya yang baru punya bayi baru lahir ini, tanda-tanda apa saja, kegawatan apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau bayinya lemas, tidak mau menetek ya, disertai kuning di wajah sampai dengan perut ya, bahkan sampai ke telapak tangan, telapak kaki. Artinya kadar bilirubinnya itu tinggi sekali. Kalau diperiksa darah itu lebih dari 20 ya. Nah, itu berarti suatu tanda kegawatan. Kemudian coba periksa fesesnya atau pupnya, warnanya apa? Apakah kuning, kecoklatan, atau keputihan, putih seperti dempul. Nah, itu juga suatu tanda yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, itu tadi jawabannya dari Dr. Andika, spesialis anak. Pertanyaan dari Mbak Prita Mama Fafa yang di Facebook. Ini ada lagi pertanyaan, dok, di Instagram dari Brian Nur. Izin bertanya, dok, kalau menjemur bayi bisa mencegah atau mengobati bayi kuning nggak, dok? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Seringkali ditanyakan nih sama orang tua di rumah. Ya, jadi untuk menjemur bayi sebenarnya bukan untuk terapi ya. Jadi itu suatu metode untuk memberikan kehangatan pada bayi dan memberikan vitamin D, tapi tidak untuk mengurangi kuningnya, karena sinarnya beda antara sinar fototerapi dengan sinar biru dengan sinar yang dari matahari pagi. Sinar matahari pagi itu kan mengandung warna merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, ungu, Mejiku Hibiniu ya, pelajaran SD. Iya. Nah, padahal yang dibutuhkan oleh bayi adalah sinar biru, dan itu sudah diatur dengan panjang gelombang 400 lambda, dan itu untuk melakukan terapi. Lalu kalau untuk dijemur pagi hari, tentunya itu tidak untuk mengurangi kuningnya ya. Jadi tujuan penjemuran bayi pada pagi hari adalah untuk memberikan vitamin D pada bayi. Jam berapa? Jangan terlalu siang ya. Tidak lebih dari jam 10, tidak kurang dari jam 2 ya, antara jam 8 sampai jam 9 pagi, 10 sampai 15 menit. Jadi sebenarnya kalau kuning yang penting adalah asupan cairan ya, dok? Asupan cairan, ASI yang terutama.
Yang penting adalah ASI ya dok. Jadi Ya. untuk motilitas atau Motilitas pergerakan usus. ususnya sehingga si bilirubinnya itu dia keluar, Bisa diharapkan keluar lewat feses. kuningnya hilang ya. Kuningnya nanti bisa hilang Hilang dengan dengan cairan sendirinya. yang cukup juga nanti akan mengurangi kadar bilirubin di dalam darah bayi. Nah terus misalnya dok, kadang pada beberapa pasien ya, bukan pada beberapa bayi yang baru lahir kan kontrol kemudian dicurigai kuning, kemudian dicek bilirubin, atau misalnya ada beberapa ayah bunda yang ragu-ragu kemudian ngecek sendiri nih, diperiksakan sendiri ke laboratorium bayinya. Kadar bilirubin berapa sih dok yang memang ada indikasi harus difototerapi? Ya, jadi tergantung dari usia ya. Jadi kalau kami sendiri punya alat bantu ya, kurva bilirubin, usia dengan kadar bilirubin. Nah, biasanya kita akan melihat umur. Kalau misalnya usia 3 hari, kadar bilirubinnya sudah di atas 15. Oh, berarti ini sudah indikasi ke arah hal yang patologis sehingga perlu dilakukan fototerapi. Ya, jadi kalau kadar bilirubin masih kurang dari 10, umurnya 3 hari, asupan ASI-nya masih cukup, masih banyak, bayinya aktif, pup-nya banyak, pipisnya banyak, untuk sementara mungkin bisa tidak dilakukan fototerapi, tetap dilakukan menyusui. Seperti itu. Nggak masalah ya. Nggak itu masalah. Tapi kalau kadarnya ternyata hari ketiga kok tinggi, 15 atau 20 bahkan, nah itu harus segera dilakukan fototerapi. Jadi jangan bingung, jangan ragu. Kalau misalnya ragu-ragu, bingung, datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, ke Poli Anak, nanti ketemu dengan Dokter Andika, spesialis anak. Biasanya kuning nggak ya? Perlu difototerapi nggak ya? Perlu cek laboratorium nggak ya? Nah, nanti bisa ketemu ya dengan Dokter Andika di Rumah Sakit Dr. Muardi. Kemudian ya tadi ada pertanyaan di Instagram tadi ya dari Mas Brian. Tadi semoga terjawab. Ya, silakan dari ayah bunda maupun sobat Muardi yang mau pertanyaan tentang bayi baru lahir kuning, terutama kuning pada bayi baru lahir, bisa diklik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Kemudian dok, saya mau tanya nih, kalau misalnya pada bayi yang mendapatkan fototerapi, berapa lama sih sebenarnya di fototerapi itu? Ya, lama tidaknya itu tergantung yang pertama kadar bilirubin. Kemudian yang kedua kondisi bayi, apakah dia memang prematur, ada faktor resiko yang lain misalnya tadi ya ketidakcocokan golongan darah, atau misalnya kelainan defisiensi enzim atau kondisi hipotiroid ya. Nah, nanti yang bisa menentukan tentunya dokter ya. Biasanya kami akan melakukan fototerapi 1 kali 24 jam. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang, dilihat trennya dengan pemberian sinar ini, fototerapi ini sudah signifikan atau belum menurunnya, atau masih tinggi dan masih ada faktor resiko yang lain. Nah, nanti kita bisa lanjutkan kembali, bisa 2 kali 24 jam dan seterusnya. Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaan di Instagram dari Ardian Bayu. Dok, apakah setelah fototerapi selisih berapa minggu bayi bisa kuning kembali? Oh ya, bisa bolak-balik gitu bisa. Nah, kuning sembuh, kuning hilang. Undelap gitu ya. kuningnya. Nah, tergantung dari penyebab kuningnya apa ya. Kalau terjadi kuning yang berulang ya tentunya ada sesuatu yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Apakah terjadi ketidakcocokan golongan darah, atau justru terjadi kelainan anatomis di struktur hati, saluran empedu. Nah, itu perlu diperiksakan karena kalau kita tidak menerapi penyebab dasarnya, tentunya kuningnya nanti bisa berulang terus ya. Kemudian kalau ada kondisi seperti atresia biliar atau disebut juga ketidaknormalan pada saluran empedu, itu harus segera dilakukan tindakan sebelum usia 2 bulan atau 8 minggu. Karena kalau terlambat ditangani tentunya bisa menyebabkan kerusakan hati yang permanen. Jadi kalau ketemu bayi ayah bunda kuning, jangan ragu-ragu untuk dikonsultasikan ke dokter anak ya. Atau di fasilitas kesehatan terdekat. Kalau diperlukan dirujuk ke dokter spesialis anak ya. Kalau diperlukan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Muardi, nanti ketemu sama dokter Andika ya. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram dari Steve Wawan. Dok, apakah bayi yang lahir tidak menangis atau menangis tapi sangat pelan itu menandakan bayi ada kelainan? Oh ya, pada saat lahir ya. Saat lahir ya. Jadi pada bayi yang baru lahir tentunya nanti akan ditolong oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter anak ya, atau dokter yang lain.
Nah, nanti akan dinilai ya. Ada namanya tindakan resusitasi neonatus ya. Jadi resusitasi neonatus adalah tindakan menolong bayi baru lahir sehingga dia bisa bernafas secara alamiah, secara spontan. Nah, ketika tindakan resusitasi neonatus itu dilakukan, nanti dokter akan menilai apakah memang didapatkan kelainan atau gangguan nafas ya. Pada bayi-bayi yang lahir tidak menangis, atau dia merintih, atau menangisnya pelan, tentunya ada gangguan mungkin di paru-parunya atau saat proses kelahiran itu. Sehingga apabila didapatkan faktor risiko seperti ini, bayi tersebut tentunya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena semakin kita menunda untuk melakukan pemeriksaan, tentunya nanti komplikasinya akan semakin berat. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mas Steve Wawan. Ini ada pertanyaan di Facebook. Makin kesini makin banyak pertanyaannya ya. Widya Dewi Meta di Facebook. Maaf baru bergabung. Oh nggak apa-apa, terima kasih sudah bergabung. Dok, apakah ada terapi obat untuk bayi kuning atau hanya fototerapi? Nah ini pertanyaan bagus nih. Seringkali kan ayah bunda nanya, obatnya disuruh apa? Bayinya kuning, kemudian disarankan oleh dokter untuk dilakukan fototerapi. Keluarganya masih mikir-mikir menolak, mau ada minum obat aja dok. Ada nggak obat minum nih yang untuk mengurangi kuning pada bayi? Ya, jadi untuk obat sendiri, untuk berdasarkan literatur memang ada ya. Tapi terapi utama tetap fototerapi karena memang dengan fototerapi itu lebih efektif ya untuk mengubah bilirubin sehingga cepat dikeluarkan, kemudian tidak ada komplikasi atau efek samping ya. Kalau diberikan obat kan tentunya ada efek terapi dan efek samping. Nah, tentunya kan itu juga berbahaya ya. Jadi yang paling utama tetap fototerapi. Kalaupun ternyata ada kondisi yang menyebabkan misalnya kuningnya berulang dan tinggi sekali, misalnya pada kasus-kasus inkompatibilitas resus, nah kita bisa lakukan tindakan yang namanya transfusi tukar. Nah, transfusi tukar itu adalah tindakan seperti cuci darah ya, hemodialisis. Jadi kita berikan darah segar kepada bayi, kemudian darah pada bayi itu disedot ya, dihisap. Nah, nanti akan ditukar, namanya transfusi tukar untuk membuang bilirubin yang sudah berada di dalam darah. Itu untuk kasus-kasus yang bilirubinnya sangat tinggi sekali, dilakukan transfusi tukar. Jadi pada bayi yang kuning apakah ada terapi obatnya atau enggak tergantung kondisinya, tergantung diagnosis kenapa penyebab jadi kuningnya ya. Belum ada yang hanya butuh di fototerapi sinar, ada yang memang butuh perlakuan khusus karena penyebab penyakit kuningnya yang berat ya, misalnya seperti itu. Semoga terjawab ya Mbak Widya Dewi Meta. Ada lagi di Instagram nih ya, dari Dewi Tania Dewi. Dok, apakah benar dengan memberi ASI lebih banyak bisa mengatasi bayi kuning ya? Ya, terima kasih Mbak Dewi Tania ya, benar sekali ya. Jadi dengan semakin sering memberikan ASI itu semakin cepat kuning pada bayi itu akan segera hilang. Karena dengan pemberian ASI tentunya cairan dan nutrisi bayi akan lebih cukup. Kemudian bayi akan lebih sering BAB. Nah, dengan BAB itu nanti dia akan membuang bilirubin yang dikeluarkan melalui usus supaya dia keluar dan akan menurunkan kadar bilirubin. Jadi tetap berikan ASI sesering mungkin, sebanyak mungkin. Ya, kenali tanda lapar dan kenyang pada bayi ya, paling penting itu juga ya. Dari pelatihan karyawan, salam kenal ya. Salam kenal, salam kenal. Saya Dokter Lintang, ini Dokter Andika. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga dari Fani Azahra. Yang satu, kapan bayi dengan kondisi kuning harus dibawa ke dokter, dok? Tanda-tanda apa yang harus diwaspadai? Maaf jika sudah ditanyakan ya, enggak apa-apa. Karena Mbak Fani ini baru bergabung, kita jelaskan lagi. Ya, jadi kapan bayi dengan kondisi kuning harus dibawa ke dokter ya? Apabila didapatkan tanda-tanda selain kuning ya, kuningnya sampai ke perut disertai tanda dan gejala yang lain. Misalnya bayinya malas netek, bayinya malas minum, lemas ya, atau bayinya menangis melengking ya, menangis terus tidak bisa ditenangkan, rewel terus. Kemudian pipisnya kurang ya, tidak BAB. Nah, itu perlu segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tanda-tanda apa saja yang perlu diwaspadai? Yang pertama, bayi kejang atau kaku. Nah, berarti itu sudah terjadi penyimpanan bilirubin di dalam otak sehingga bayi terjadi kejang. Nah, jadi kalau
kondisi seperti itu bayi harus segera dibawa ke rumah sakit. Ke IGD ya tentunya IGD ya. tentunya supaya Karena itu nanti kegawatan bisa, ya. Kegawatan harus segera ditangani. IGD buka jam berapapun ya Bunda, jangan nunggu poli anak ya. Jangan nunggu dokter anaknya praktek ya. Harus dibawa ke IGD jam berapapun tuh ya. Jam berapapun kalau didapatkan kejam. tanda-tanda kegawatan pada bayi. Kemudian yang kedua, kondisi bayi kuning ini apa bisa dicegah oleh ibu saat hamil? Ya seperti yang tadi ya. Jadi ada beberapa kasus yang bisa dideteksi saat kehamilan ya. Di antaranya adalah ketidakcocokan golongan darah ABO dan resus ya. Kemudian kondisi lain misalnya prematuritas ya, sehingga hal itu bisa dicegah saat kehamilan. Jadi dilakukan screening golongan darah ayah, ibu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan antenatal care yang sesuai jadwal ya, minimal 3 kali atau 4 kali selama kehamilan, sehingga bayi yang nanti akan lahir ini akan cukup bulan dan dengan berat badan lahir cukup, sehingga mencegah terjadinya kuning pada bayi. Nah, tadi dok dikatakan kan kalau kegawatan misalnya bayinya nggak pipis nih atau pipisnya sedikit. Padahal pada bayi-bayi baru lahir ya, sampai dengan usia 6 hari kadang-kadang pipisnya kan cuma baru sedikit-sedikit. Nah itu seperti apa nih pipis yang harus, bagaimana dok yang harus diwaspadai? Ya jadi secara fisiologis di hari pertama bayi akan pipis 1 kali minimal. Di hari kedua bayi akan pipis minimal 2 kali. Hari ketiga 3 kali, hari keempat 5 kali, hari kelima 5 kali, hari ke-6 minimal 6 kali. Kalau sudah lebih dari 6 hari, berarti dia akan pipisnya lebih banyak ya, minimal 6 kali per hari. Karena asupannya juga sudah mulai juga ya. Semakin banyak ya, minumnya banyak, ASI-nya banyak. Nah, kalau misalnya didapatkan bayinya kok tidak pipis ya, sudah 8 jam, kemudian bayinya lemas, didapatkan tanda-tanda kekurangan cairan, misalnya matanya cekung, ya mulutnya kering, nah itu segera harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Jadi kalau hari pertama lahir pipisnya baru 1 kali nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Masih normal ya. Jadi nggak usah keburu-buru dikasih susu formula ya sebenarnya ya. Ya semoga terjawab ya. Makasih dok dari Fani Azara. Sama-sama. Semoga terjawab ya. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Mei Aneria. Penanganan pertama yang harus dilakukan saat bayi mengalami kuning apa ya dok? Gitu. Ya, yang pertama tetap berikan nutrisi ya dan cairan dalam bentuk ASI ya. Berikan ASI dalam bentuk menetes langsung atau ASI perah atau ASI donor misalnya. Ada kontraindikasi ibu memberikan ASI, atau bila didapatkan misalnya ibunya dengan kondisi tertentu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya, nah itu bisa dilakukan pemberian susu formula. Nah tentunya kondisi kuning pada bayi ini kita harus observasi lebih lanjut ya. Sudah hari keberapa, kemudian kuningnya sampai mana, apakah hanya di wajah atau sudah sampai di dada, sampai di perut atau sampai ke telapak tangan, telapak kaki. Nah itu harus segera diperiksakan atau minimal dilakukan cek bilirubin untuk melihat berapa kadar bilirubinnya. Jadi tentunya beda-beda ya kadar bayi yang kuning pada bayi baru lahir tentunya beda-beda, tergantung usianya berapa hari, tergantung kadar bilirubinnya, kuningnya sampai mana ya dok ya? Sampai mana, kemudian prematur atau tidak. Prematur atau tidak, jadi setiap bayi kondisinya berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kan ayah bunda, si tetangga saya tuh kuning nggak apa-apa loh dok, kok anak saya sampai kejang gitu misalnya. Atau adiknya tuh dulu juga kuning loh dok, tapi sampai ini kok di fototerapi ya bayi saya, perlu nggak di fototerapi? Nah tiap bayi pasti kan kondisinya beda-beda ya. Jadi kalau ragu-ragu ketemu ini kuning nggak ya, kuning nggak, karena kita pasti nggak bisa objektif nih kalau sama anak sendiri ya kan. Segera periksakan ke dokter. Fasilitas kesehatan terdekat ya bunda. Kalau perlu nanti dirujuk ke rumah sakit Dr. Muhardi, ketemu Dr. Andika, lagi-lagi Dr. Andika. Ya ini semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Mei Aneria di Instagram. Ada lagi di Facebook? Ya belum ada di Facebook. Sambil menunggu pertanyaan dok, barangkali ini pertanyaannya ayah bunda juga. Ada nggak sih dok vitamin buat bayi? Ya, terutama ada nggak sih vitamin yang buat mencegah terjadinya kuning misalnya? Ya, jadi sebenarnya semua itu sudah ada di dalam ASI ya. Jadi tetap yang utama adalah pemberian ASI, karena
apa yang dimakan oleh ibunya tentunya akan keluar lewat ASI. Kalau ibunya makan buah, makan sayur, makan keju, semua dimakan, tentunya itu akan sudah cukup untuk vitamin, mineral, dan semua zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi. Ya. Mungkin kalau memang perlu, ada beberapa kasus yang bayi membutuhkan suplementasi zat besi, ya, terutama pada bayi-bayi yang berisiko tinggi, misalnya bayi prematur atau bayi yang dirawat lama di rumah sakit kemudian pulang. Nah, itu perlu diberikan suplementasi zat besi. Kalau bayi yang diberikan suplementasi zat besi itu akan mempengaruhi warna feses nggak, Dok? Ya, tentunya akan mempengaruhi ya. Tapi yang kita lihat adalah fungsinya ya, karena memang fungsi zat besi tentunya untuk pembentukan sel darah merah. Nah, nantinya akan meningkatkan kecerdasan, kemudian meningkatkan fungsi kognitif dari anak tersebut. Ya, terima kasih Dokter Andika. Ya, Sobat Muardi, ayah bunda di rumah, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan, masih lama loh 10 menit itu. Silahkan yang mau bertanya. Iya, karena tadi terlambat ya Dokter Lintang, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Karena dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ya. Indonesia Raya menggema di seluruh Indonesia, terutama di lingkup Rumah Sakit Dr. Muardi tadi jam 10 pagi. Ya. Masih ada pertanyaan di Instagram maupun di Facebook? Belum ada ya. Silahkan, kita masih ada waktu 10 menit. Nanti kalau untuk teman-teman Sobat Muardi, ayah bunda yang nggak sempat melihat acara ini secara langsung, bisa kita lihatnya di feed Instagram. Nanti diupload ya di feed Instagram ya. Juga kita bisa lihat nanti, silahkan bisa dilihat di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa like, subscribe dan komentar ya. Jangan lupa ya. Ya Dok, jadi sekarang untuk apa ya, closing sebelum kita tutup beneran nih. Jadi kesimpulan apa sih kesimpulannya? Jadi bagaimana untuk mencegah bayi itu jadi kuning, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus diwaspadai gitu. Ya, jadi sebagian besar kuning pada bayi adalah hal yang normal ya, karena ketika bayi baru lahir fungsi hati itu belum optimal. Nah, ketika kondisi kuning ini dicurigai mengalami aneh ya, atau tidak normal ya, artinya muncul kurang dari 1 hari atau terus menerus disertai dengan didapatkan gejala bayi yang mengalami lemas, malas minum, kemudian kejang mungkin. Nah, itu kita harus waspada ya, harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk pencegahan kuning pada bayi tentunya adalah pemberian ASI ya, pemberian minum yang optimal ya, berikan minum 2-3 jam sekali, sesering mungkin, seiring dengan tanda lapar dan haus pada bayi ya. Kemudian apabila memang diperlukan dengan kondisi khusus, kita bisa memilih dengan pemberian susu formula. Ya, terima kasih Dokter Andika. Ada pertanyaan lagi di Instagram dari Prita Mama Fafa. Dok, apakah hepatitis dari ibu bisa menular ke bayi? Bagaimana cara mencegahnya? Ya, jadi hepatitis ya, terutama hepatitis B pada ibu itu bisa menular pada bayi ya. Tentunya nanti dokter kandungan akan melakukan tata laksana ya, seperti misalnya kelahiran direncanakan secara seksio sesaria. Kemudian nanti kami dari dokter anak segera setelah bayi lahir, bayi akan diberikan pemberian vaksinasi hepatitis B dan pemberian obat imunoglobulin hepatitis B. Kemudian apakah ibu yang hepatitis B boleh menyusui? Tentunya boleh ya. Nah, tapi tetap harus memperhatikan jangan sampai ada puting lecet ya, karena puting lecet itu kalau nanti berdarah, nah darahnya itu yang nanti akan menulari kepada bayinya. Tapi kalau selama payudaranya baik ya, tidak ada lecet, bayi tetap bisa menyusui secara optimal setelah dilakukan pemberian vaksinasi dan imunoglobulin hepatitis B. Nah, itu pentingnya ya Bunda, pemberian vaksin hepatitis B ya pada saat bayi baru lahir. Kalau misalnya terutama dari ibu yang lahir dengan statusnya hepatitis B-nya positif ya. Jadi sebisa mungkin bayi dicegah agar tidak terinfeksi di kemudian hari. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Mbak Prita Mama Fafa. Ini ada lagi di Instagram dari Batik Tu
lawe li batik tuli lawean. Juragan batik gitu. Siang dok, ya. Dok, apakah fototerapi ditanggung BPJS? Ya, ditanggung BPJS. Jadi kalau bayinya sudah punya BPJS atau ibunya sudah BPJS, kan bayinya juga akan otomatis paket BPJS dengan ibunya. Nah itu tercover oleh BPJS. Di Muardi pun juga fototerapi tercover oleh BPJS. Jangan ragu-ragu ke Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, dari Yuni Eka Cahyani di Instagram, dok berapa lama bayi kuning bisa sembuh? Ya, tergantung penyebab kuningnya. Kalau kuningnya fisiologis, artinya memang karena proses hatinya yang belum matang. Nah, nanti biasanya 10-14 hari dia akan hilang sendiri tanpa difototerapi, tanpa diapa-apakan. Tapi kalau memang ada kondisi yang lain, misalnya prematuritas atau infeksi virus, bakteri, ada ketidakcocokan golongan darah, nah itu akan lebih lama lagi dan perlu terapi, misalnya fototerapi atau bahkan transfusi tukar. Jadi masing-masing kasus berbeda. Kita masih ada waktu berapa menit? 5 ya, waktunya masih ada 5 menit. Masih bisa bertanya loh ayah bunda, kalau yang mau bertanya di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah mengirimkan love di Facebook itu ya. Terima kasih ya. Pertanyaan dok dari saya. Kadang-kadang pasien, ayah bunda nanya dok, saya tuh disuruh sama si dokter A, dokter B disuruh untuk fototerapi. Sebenarnya ada nggak sih komplikasinya atau efek samping dari fototerapi itu sendiri? Jadi memang tentunya setiap tindakan ada komplikasi ya. Tapi kan kita sudah meminimalisir ya, mencegah supaya komplikasi itu tidak terjadi. Jadi ketika bayi dilakukan sinar di fototerapi, nah itu akan dilakukan peningkatan kebutuhan cairan ya, biasanya diberikan 20% kebutuhan cairannya. Jadi bayi akan lebih sering diberikan minum, atau kalau bayinya diinfus, infusannya akan ditambahkan sambil nanti dilihat kondisi bayinya, apakah kemerahan atau mungkin diare atau kondisi yang lain. Nah nanti dokter pastinya akan terus memantau saat proses fototerapi tersebut. Ya, jadi tentunya dengan pengawasan ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu takut fototerapi, aman pastinya. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Kadang-kadang mamahnya nih yang jadi baper. Iya, aku dipisah sama bayi ya. Oh, tapi tetap boleh menyusui kan ya dok ya? Boleh menyusui. Jadi ketika proses fototerapi itu kan 1 kali 24 jam. Saat proses minum ya, bayinya nanti dimatikan dulu terus disusui lagi kepada ibunya. Nah, jadi nanti setelah selesai disusui. Kembali lagi. Jadi jangan khawatir bunda, pada beberapa kasus tetap boleh. Ibunya boleh menyusui ya, kecuali memang ada kondisi khusus yang bayinya tidak stabil mungkin ya dok ya. Pakai oksigen misalnya, nah itu untuk proses menyusuinya bisa ditunda terlebih dahulu. Ya jangan ragu-ragu bunda, kalau ketemu misalnya bayinya kuning atau enggak, silahkan diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis anak. Mungkin bisa langsung juga ke dokter spesialis anak ya. Dokter Andika nih, spesialis anak. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah ngasih jempol di Instagram. Love di Instagram maupun di Facebook. Yang nggak bisa melihat Instagram live atau Facebook live kita hari ini, bisa melihat hasil rekaman live streaming, dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Hari ini nggak? Hari ini kan? Kalau di Facebook hari ini ya. Di Facebook bisa dilihat langsung hari ini, atau di feed-nya Instagram juga bisa dilihat. Jangan lupa YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi, di like, follow, dan subscribe, dan juga share ya akun media sosial kita Rumah Sakit Dr. Muardi, Facebook, Instagram, dan juga YouTube ya. Dari Robert Ridwan, salam ya dokter ya. Halo dokter Robert, salam dok. Closing statementnya tadi udah ya. Closing statement lagi dah. Oke, jadi kuning pada bayi baru lahir ya, itu sebagian besar adalah hal yang normal ya. Tapi moms and dad tentu harus mewaspadai kalau didapatkan tanda-tanda kegawatan seperti yang tadi saya sampaikan, bayinya lemas, malas minum, tidak kencing, bayinya kejang. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Ya, menarik sekali. Mohon maaf lahir dan batin ya dokter. Iya, sama-sama.
tupat kecemplung santen, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Nah, itu. Iya. Sama-sama Dr. Robert Ridwan ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Kita sudah bahas panjang lebar nih mengenai kuning pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat hari ini. Yang nggak sempat bertanya nanti silahkan ketemu langsung dengan Dr. Andika spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Muardi di Poliaster ya. Ya, Setiap hari? Poliaster. Setiap Senin sampai Jumat jam kerja di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ngasih love, jempol. Apalagi sih love, jempol, balon, komentar, subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara live streaming info seputar kesehatan Muardi Asa Asuh Asih, anak sehat anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. 2 minggu ke depan tentunya dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.